Pernahkah panjenengan bertemu dengan seseorang yang pendiam, namun auranya begitu kuat dan disegani? Seseorang yang ucapannya sedikit, tapi setiap katanya seolah menjadi sabda yang menenangkan, dan rezekinya seolah mengalir dari arah langit yang tak pernah disangka-sangka. Jika pernah, kemungkinan besar panjenengan telah berhadapan dengan seorang pemilik weton pon. Mereka adalah para penjaga rahasia kehidupan yang jarang sekali dibuka ke publik. Sekarang kita akan membuka tabir misteri mereka, mengupas tentang rasa sejati atau suara batin yang menuntun langkah mereka, ujian kesunyian yang menempa jiwa mereka, rezeki halus yang selalu datang di saat genting, dan tujuan hidup mereka yang agung sebagai penjaga keseimbangan alam semesta. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng rawuh poro sedulur kinasih, sugeng pepanggihan malih ing kasepuhan luhur Raja Mantra, tempat kita menimba kauruh adiluhung warisan leluhur. Sebelum lanjut, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak panjenengan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kita senantiasa terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Sedulurku, dalam ilmu kejawen weton bukanlah sekadar tanggal lahir. Ia adalah sebuah cetak biru kehidupan, kombinasi sakral antara kekuatan langit dan bumi yang sudah digariskan sejak manusia pertama kali menghirup napas. Di antara 5 hari pasaran, pon sering disebut yang paling misterius. Para leluhur percaya hari pon adalah waktu di mana alam semesta sedang meneng, diam namun penuh energi, saat di mana angin seolah menahan napas, dan bumi menunggu pesan dari langit. Karena itulah, mereka yang lahir pada hari pon membawa daya gaib ketenangan. Mereka diibaratkan seperti air di dasar sumur tua. Tak banyak terlihat, namun jernih, dingin, dan menyimpan kehidupan. Mampu menenangkan, namun juga bisa menenggelamkan jika dilawan. Kekuatan utama mereka bukanlah kekuatan lahiriah, melainkan kendali batin. Di balik sikap diamnya, mereka sesungguhnya sedang membaca arah energi, menimbang langkah, dan mengenali niat orang lain. Tak heran, banyak tokoh spiritual dan pemimpin bijak yang terlahir di bawah naungan pasaran pon. Suara dari dalam diri. Sejak kecil, anak-anak berweton pon biasanya menunjukkan perbedaan. Mereka bukan anak yang ribut, melainkan lebih banyak mengamati. Ada tatapan mata yang dalam, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Orang Jawa kuno menyebutnya duweni rasa lewe, memiliki kepekaan rasa yang lebih. Rasa itulah yang menjadi kompas hidup mereka. Di saat orang lain menggunakan logika, mereka hidup dengan tuntunan rasa sejati atau suara batin yang jernih. Ini bukanlah bisikan gaib yang menyeramkan, melainkan semacam firasat kuat, bisikan lembut yang menuntun. Kadang suara itu berkata, jangan ke sana, dan jika dilanggar, acap kali terjadi hal buruk. Kadang suara itu berbisik, bantu orang itu, dan ketika diikuti, datanglah pertolongan atau rezeki yang tak disangka. Rasa sejati ini adalah anugerah, sebuah pintu batin yang diyakini terhubung langsung dengan Gusti Allah. Namun, anugerah ini harus dijaga dengan kesucian batin. Sekali batin mereka kotor oleh iri, dengki, atau amarah, pintu itu akan tertutup rapat. Karena kepekaan inilah, mereka bisa menangkap perasaan orang lain, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Saat orang lain tertawa palsu, hati mereka tahu. Saat ada yang berniat jahat, dada mereka terasa panas. Inilah rahasia pertama mereka. Mereka hidup bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Dan rasa itu adalah jembatan suci antara manusia dengan Tuhannya. Ujian kesunyian yang menempa jiwa. Setiap kekuatan besar selalu datang dengan ujian yang setimpal. Bagi orang pon, ujian terbesarnya bukanlah kemiskinan atau penderitaan fisik, melainkan kesunyian batin yang panjang dan mendalam.
Hati mereka yang terlalu peka justru membuat mereka lebih sering merasa sendiri dan terluka oleh hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Para tetua mengibaratkan orang pon seperti bulan di langit malam, terang dan indah, namun selalu sendirian. Mereka bisa dikelilingi banyak orang, namun hati mereka tetap terasa sunyi. Ini bukan pertanda kelemahan, melainkan sebuah panggilan jiwa yang mengingatkan bahwa mereka berasal dari tempat yang lebih tinggi, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Kesendirian ini sesungguhnya adalah sebuah laku spiritual yang disiapkan oleh alam. Dalam diam dan sepi, mereka ditempa untuk mengenali batin, memelihara sabar, dan mengasah empati. Namun, bagi yang tak kuat menanggungnya, kesepian ini bisa berubah menjadi penderitaan yang menjerumuskan. Maka leluhur berpesan, wong pon kudu eling lan waspada, meneng aja nganti lali, sepi aja nganti mati rasa. Artinya, orang pon harus selalu ingat dan waspada. Dalam diam jangan sampai melupakan hidup. Dalam sunyi jangan sampai mematikan rasa. Bila mereka berhasil melewati ujian ini, kesunyian itu akan berubah menjadi pencerahan. Mereka akan menyadari bahwa kesendirian adalah ruang suci untuk menemukan jati diri dan mendengar suara Gusti dengan lebih jelas. Inilah rahasia kedua. Mereka adalah para petapa dalam keramaian yang lahir untuk menjadi kuat dalam sepi dan bersinar di tengah gelap. Rahasia rezeki halus. Bagi kebanyakan orang, rezeki adalah uang dan harta benda. Namun bagi weton pon, rezeki seringkali datang dalam bentuk yang tak kasat mata. Ia bisa berupa perlindungan dari bahaya, ketenangan batin, atau jalan keluar yang datang tepat pada waktunya. Primbon kuno menyebutkan wong pon urip tansah kaparingan pangayomaning Gusti. Artinya hidup orang pon selalu berada dalam lindungan Tuhan. Mereka mungkin tidak selalu kaya raya, tapi jarang sekali benar-benar kekurangan. Setiap kali mereka benar-benar membutuhkan sesuatu, pertolongan seolah datang dari langit. Para tetua meyakini, rezeki orang pon datang bukan karena kerja keras semata, melainkan karena getaran hati yang ikhlas dan sabar. Hati yang bersih menjadi magnet bagi keberkahan semesta. Setiap kata tulus, setiap doa malam yang lirih, setiap bantuan kecil yang mereka berikan, semuanya menjadi pintu rezeki yang tak terlihat oleh mata. Namun, rezeki ini bukan tanpa syarat. Energi pon adalah energi keseimbangan. Mereka harus menjaga kesucian hati dan niat. Sekali saja mereka dikuasai iri, sombong, atau dendam, aliran rezeki itu bisa tersumbat. Jika hati mereka lapang, maka alam akan terbuka untuk memberi. Namun jika hati mereka tertutup, segalanya akan menjadi seret. Inilah rahasia ketiga. Rezeki mereka bukan tentang banyaknya yang datang, tapi tentang berkahnya yang tak pernah putus. Selama mereka menjaga kejujuran, sabar, dan ikhlas, alam semesta akan menjaga mereka dengan cara-cara yang misterius. Rahasia karomah alus. Orang pon sering tidak sadar bahwa mereka membawa aura yang memikat dan menenangkan secara alami. Bukan karena fisik, melainkan karena getaran energi batin yang terpancar dari kedalaman jiwa mereka. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat orang di sekitar merasa aman dan nyaman. Leluhur menyebut daya tarik ini sebagai karamah alus, sebuah kekuatan spiritual yang tidak bisa dipamerkan namun bisa dirasakan. Ketika mereka menolong dengan niat tulus, alam seakan ikut bekerja bersama mereka. Sebuah doa pendek dari hati mereka yang tulus bisa lebih kuat dari 1000 mantra orang lain. Seringkali mereka mampu meredakan pertikaian hanya dengan kehadirannya. Energi mereka mengalir seperti air yang membersihkan, bukan seperti api yang membakar. Mereka bisa menenangkan orang yang marah dan menyembuhkan jiwa yang gelisah. Namun, kekuatan ini membawa tanggung jawab besar. Leluhur berpesan agar orang pon sangat berhati-hati dengan ucapan dan perasaannya.
Sebab setiap kata mereka bisa menjadi kenyataan, dan setiap niat mereka memiliki daya getar yang kuat. Sebuah ucapan yang dilandasi amarah bisa menjadi kutukan, dan sebuah ucapan yang dilandasi welas asih bisa menjadi doa yang mustajab. Tujuan hidup sejati setelah melewati berbagai ujian, pada akhirnya seorang pon akan menyadari tujuan hidup sejatinya. Mereka dilahirkan bukan untuk mengejar harta atau tahta, melainkan untuk menjadi penjaga keseimbangan. Dalam kitab Primbon kuno disebutkan bahwa weton pon memiliki pancar jiwa welas asih, atau inti jiwa yang penuh dengan kasih sayang. Inilah mengapa mereka sulit membenci terlalu lama dan mudah mengampuni. Hati mereka yang bersih dan sabar adalah wadah terbaik bagi cahaya Tuhan untuk mengalir ke dunia. Mereka adalah para penjaga sunyi, penjaga harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib. Saat dunia sedang gaduh dan penuh kekacauan, merekalah yang tetap berdiri tegak dengan hati yang bening. Ketika mereka hidup selaras dengan niat baik, maka seluruh alam semesta akan berpihak padanya. Hidup mereka itu adalah doa yang berjalan. Mereka tidak mengejar nama, tapi akan meninggalkan jejak kebaikan yang mendalam di hati orang lain. Saat mereka hadir, membawa keteduhan. Saat mereka pergi, meninggalkan kerinduan. Sedulurku kinasih, babakan weton pon adalah cermin bagi kita semua bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kebisingan, melainkan pada keheningan. Bukan pada amarah, melainkan pada kesabaran. Bagi panjenengan yang terlahir di weton pon, jangan pernah meremehkan perjalanan hidupmu. Jalan yang mungkin terasa sepi dan penuh ujian, sesungguhnya adalah jalan penempahan. Agar jiwamu kuat menanggung cahaya besar di masa depan. Jangan takut pada jalan sunyi, karena disitulah suara Tuhan terdengar paling jelas. Dan bagi kita semua, hormatilah mereka, sebab di balik wajah mereka yang tampak biasa, tersembunyi jiwa-jiwa tua yang penuh kebijaksanaan. Matur nuwun, terima kasih sedulurku semuanya telah menyimak wejangan ini hingga purna. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga. Jangan lupa tinggalkan jejak panjenengan di kolom komentar. Tekan tombol suka dan terus dukung channel Kasepuhan Luhur Raja Mantra. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.